Ya, kita akan berbincang mengenai isu ini. Ada dua narasumber yang sudah bergabung. Yang pertama ada Dr. Boni Lim Mulestari, epidemiolog Unpad. Yang kedua ada Dr. Siti Nadia Tarmizi, jubir vaksinasi COVID-19 Kemenkes RI. Tapi kami sampai saat ini masih menunggu sambungan komunikasi dengan Dr. Nadia. Kita ke Dr. Boni terlebih dahulu. Pagi, Dok. Selamat pagi. Baik. Dr. Boni, dengan adanya aturan soal exit tes PCR dan diterapkan saat ini, itu sudah tepat, Dok? Ya, sebetulnya kalau menurut saya tepat atau tidak itu kan ada dua hal ya. Yang pertama adalah dari sisi teorinya, dari sisi keilmiahan maksud saya. Yang kedua dari sisi aplikasi, jadi harus disesuaikan juga dengan konteksnya begitu. Jadi memang dasarnya sebelumnya harus dilakukan tes PCR 2 kali, itu kan merujuk kepada pedoman WHO ya, di mana untuk dinyatakan negatif COVID itu harus dilaksanakan tes PCR 2 kali dalam periode 1 kali 24 jam gitu. Jadi makanya kemarin itu exit PCR dilakukan 2 kali di hari ke-5 dan ke-6 misalnya begitu. Tapi menurut saya di sini karena sekarang ini kan yang beredar sebagian besar juga sudah varian Omikron ya, dan kita lihat walaupun jumlah kasusnya jauh lebih tinggi daripada puncak waktu kita punya menghadapi varian Delta bulan Juni dan Juli tahun lalu, itu bisa dibilang memang secara umum gejalanya lebih ringan begitu. Nah, kalau mengacu kepada pedoman dari organisasi profesi, baik itu dari Ikatan Dokter Indonesia, kemudian Persatuan Ahli Paru, Persatuan Ahli Penyakit Dalam, ya itu ada buku yang diterbitkan 4 Januari 2002 nih. Itu dinyatakan kalau memang gejalanya ringan, itu sebetulnya exit PCR itu tidak dijadikan syarat untuk dinyatakan sembuh gitu. Jadi di sini tuh sebetulnya yang missing link-nya adalah aturan dan kemudian aplikasi gitu. Jadi sebetulnya kalau orang sudah katakan diambil tes PCR tanggal 1 ya, contoh nih 1 Februari, kemudian dinyatakan positif COVID. Sebetulnya kalau gejala ringan itu 10 hari dia isoman, begitu ya. Kemudian 3 hari bebas gejala, itu harusnya secara otomatis dinyatakan hijau, begitu, di aplikasi Peduli Lindunginya yang sebelumnya hitam, begitu. Nah, jadi hanya kan memang kemarin itu tidak semua laboratorium masalahnya terintegrasi juga dengan aplikasi Peduli Lindungi, sehingga banyak yang sudah terdeteksi, terus ya mungkin masih bahkan udah sembuh, jadi masih tetap hitam, begitu kira-kira. Jadi memang kalau dilihat dari aturannya sih sudah nggak ada masalah gitu. Tes PCR itu kalau buat kita yang di rumah sakit itu kita kerjakan untuk pasien dengan gejala sedang berat begitu. Disesuaikan dengan kebutuhannya dan itu penilaiannya dilakukan oleh dokter BPJP yang merawat begitu. Gitu kira-kira Mas Bayu. Baik. Ini juga nampaknya sudah bergabung bersama kami Dr. Nadia. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat Selamat ya, pagi Mbak Rati. Iya, Dokter Nadia, akhirnya Kemenkes ini merubah aturan exit PCR yang tadinya H+5 dan H+6 ini harus negatif 2 kali, kemudian hanya menjadi 1 kali ya dok. Apa yang mendasari hal tersebut dok? Akhirnya dirubah, apakah memang karena banyaknya komplain mengenai Peduli Lindungi yang kemarin sempat ada yang sudah negatif, ternyata masih hitam di situ? Ya, jadi sebenarnya kan aturan mengenai exit test 5 hari dan hari ke-6 dari pemeriksaan yang dinyatakan positif itu sudah kita lakukan ya pada saat kita mengalami varian Omikron ini. Karena kita tahu bahwa dari berbagai informasi memang gejalanya lebih ringan dan sembuhnya lebih cepat ya. Sehingga oleh karena itu kita bisa melakukan exit test pada hari ke-5 dan ke-6. Kemudian saat ini melihat perkembangan lebih lanjut, hari ke-5 pun kita cukup melakukan pemeriksaan 1 kali dan ini tentunya akan lebih efisien.
Tapi kalau misalnya dokter kan ada yang sudah hari ke-10 memang tidak cek PCR lagi, itu sudah otomatis menjadi hijau ya. Kalau memang ternyata orangnya masih positif, akankah itu berbahaya nantinya? Dalam arti masih positif tapi sudah bisa berpergian karena peduli lindunginya sudah hijau. Iya, jadi betul sekali tadi yang Dr. Boni sampaikan ya, kalau kemudian masyarakat yang positif dan melakukan isolasi mandiri dengan tanpa gejala atau gejalanya ringan, maka sebenarnya sesuai dengan yang pernah disampaikan WHO, maka dengan melakukan isolasi mandiri selama 10 hari, kita tahu masa inkubasi daripada COVID-19 ini adalah 5-6 hari ya, jadi 10 hari sudah dianggap cukup untuk kemudian warga atau masyarakat yang positif tadi sudah pasti tidak menularkan kepada orang lain. Oke, saya mau ke Dokter Boni lagi. Dokter Boni, tadi kan Dokter Boni di awal meng-highlight-nya ada 2 ya, soal teori, kemudian yang satu soal integrasi dengan sistem peduli lindungi gitu. Soal teori kan tadi Dokter Boni menyebutkan bahwa panduan WHO sekarang masih 2 kan sebenarnya ya, gitu. Nah, berarti permasalahannya sebenarnya sekarang ini soal integrasi datanya aja ya dok ya, yang ada di aplikasi peduli lindungi ini. Ya, jadi sebetulnya kalau jadi gini, kan tentu saja WHO mengeluarkan panduan itu kan berdasarkan input dari para ahli begitu ya. Tapi tentu saja barangkali itu memberatkan juga sih saya pikir. Jadi memang harus kita sesuaikan juga gitu Mas Bayu dengan konteks yang ada di Indonesia. Dan tadi memang kita juga melihat nih secara epidemiologi memang jauh lebih ringan yang Omikron ini dibanding yang varian Delta begitu. Sehingga kalau memang bisa memungkinkan misalnya hari kelima gejalanya sudah berkurang gitu ya, kemudian memang ada keperluan juga harus bekerja dan sebagainya, dengan exit PCR 1 kali saya kira itu bisa cukup gitu. Bahkan kalaupun tidak dites pun juga tidak masalah, karena selama yang bersangkutan kalau gejala ringan ya isolasi mandiri selama 10 hari, kemudian ditambah 3 hari bebas gejala, itu sudah cukup. Karena menyatakan selesai isolasi mandiri itu bisa dari surat keterangan dari dokter puskesmas yang memonitor, bisa dari dokter yang merawat gitu. Jadi exit PCR juga bukan syarat sebetulnya. Tapi kalau memang di aplikasi itu kalau terlink ya dengan lab itu kan langsung nih kalau kita positif akan hitam. Nah, kalau pengen balik lagi mau nggak mau memang harus dites PCR di lembaga yang diakui oleh Kementerian Kesehatan. Maksudnya lembaga tuh laboratorium ya. Mau rumah sakit, mau klinik, mau lab swasta, silahkan. Tapi yang pasti harus terintegrasi dengan aplikasi NAR. Sehingga kalau ada exit-nya nanti memang sudah negatif, itu otomatis akan hijau. Jadi ini masalah sistem aja yang saya kira Kemenkes sedang membenahi ini gitu. Oke, nah satu lagi Dokter Wim, kalau misalnya ada jangka waktu tadi ya, 10 secara otomatis akan menjadi hijau lagi begitu. Nah tapi kalau disandingkan gitu dengan si Omikron ini, bukan jangan-jangan nanti kalau orang melihat informasi ini, ya udah saya misalnya hari pertama udah positif nih tes PCR-nya begitu, ya udah saya akan berasumsi 10 hari lagi saya udah pasti sembuh gitu, dan saya nggak perlu lagi tes PCR. Nah, treatmentnya akan sangat berbeda nggak nanti, Dokter Wim? Jadi yang menentukan nanti gejala klinisnya, Mas Bayu. Kalau misalnya gejala, kan banyak juga kita menemukan kasus itu yang nggak bergejala, tapi ternyata dia positif misalnya sebagai hasil pelacakan kontak begitu. Nah itu memang kalau nggak ada gejala dan setelah isolasi mandiri 10 hari, itu dinyatakan bebas, selesai masa isolasi mandirinya. Maka itu berkorelasi dengan seyogianya aplikasinya pun menjadi hijau, begitu sih sebetulnya. Tapi kalau pingin lebih cepat, misalnya nggak bergejala nih saya, pengen lebih cepat, ya otomatis harus exit PCR supaya di hari kelima tadi, supaya kalau memang dinyatakan negatif ya tentu nanti akan hijaunya lebih cepat begitu. Itu sih saya pikir melihat kebijakan saat ini berarti sebenarnya tes PCR ini tidak menjadi patokan lagi ya dokter ya. Kan biasanya kita ya mencari kata negatif di tes PCR begitu ya. Kalau sekarang kan sudah 10 hari mau positif mau negatif sudah dianggap sudah tidak menularkan, sehingga di Peduli Lindungi ini sudah hijau dan bebas berpergian begitu.
Ya, jadi sebetulnya memang exit PCR itu kan disyaratkan untuk sebetulnya pasien-pasien yang gejalanya sedang dan berat. Jadi kalau pasien ringan memang dari awal pun ini bahkan di pedoman yang sebelumnya pun memang kita tidak melakukan exit PCR sebetulnya, gitu memang. Jadi PCR ini juga menurut secara biologi molekuler lah seperti itu ya. Memang karena PCR ini sangat sensitif sebetulnya, dia itu tidak bisa membedakan virus hidup dan virus mati gitu. Jadi bisa jadi ada orang yang kemudian diperiksa di hari ke-5 katakan gitu ya, masih positif misalnya, itu bisa dua kemungkinannya memang ada virus hidup atau virus mati. Tapi misalnya hari ke-10, hari ke-14 di tes PCR masih positif juga, itu kemungkinan besar virusnya sebetulnya sudah mati, karena dia mendeteksi RNA-nya begitu kira-kira. Jadi memang tidak dipakai juga sih biasanya tes PCR ini untuk follow up pengobatan atau follow up treatment sebetulnya begitu. Sama seperti penyakit TBC lah, kita deteksi ada juga PCR TB-nya begitu, PCR TB, tuberkulosis itu ada, kita pakai gene expert. Tapi begitu kita obati pasiennya itu kadang satu minggu atau 2 bulan kita periksa lagi pakai gene expert pasti positif, tapi itu bukan menandakan pengobatannya tidak berhasil begitu. Jadi memang pada beberapa penyakit PCR belum tentu bisa kita gunakan untuk menyatakan sembuh begitu. Oke, baik. Jadi harus dilihat kasusnya betul. Oke, kasus per kasusnya berarti memang harus dilihat ya. Nanti saya juga akan nanya lagi ke dokter Nadia gitu, terutama mereka yang lansia, kemudian komorbid, apakah kebijakan ini juga akan berpengaruh ya terhadap mereka dan bagaimana kondisinya. Kita nanti ngobrol lagi dengan dokter Nadia, tapi kita jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.